kepada Wakil Presiden dan membawa beberapa tuntutan kami. Pemerintah, terkhususnya Pak Wapres Presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Fungsi ABRI, pemisahan antara TNI dengan Polri. Muak dengan kebobokan yang ada, muak dengan segala-galanya. Jika kebijakan itu dikritik oleh rakyat itu sendiri, harusnya kebijakan rakyat Indonesia, mahasiswa Indonesia, perempuan yang melawan. Saya mulai orasi saya, orasi politik saya sebelum masuk saya kepada bab-bab yang kemudian menjadi perhatian bagi para stakeholder. Pada tahun 1928 berkumpullah kelompok pemuda Jong Batak, Jong Ambon, Jong Jawa untuk merumuskan dan menggagas satu, bagaimana caranya agar bangsa ini bisa berjalan dengan lancar, dikenal yang namanya Sumpah Pemuda. Tidak terlepas dari itu, periode 1945 para pemuda berkumpul mendesak kaum tua untuk segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1665 dikenal menjadi peristiwa yang sangat mengisahkan teman sekalian. Senior kita, abang-abang kita, pendahulu kita, lagi-lagi rezim otoriter Soeharto selama 32 tahun memimpin, rezim yang sangat diktator, rezim yang sangat tidak berpihak kepada kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Maka dari itu, teman-teman kita, senior kita, lagi-lagi mengkonsolidasikan gagasan, mengkonsolidasikan gerakan, maka dikenal yang namanya peristiwa reformasi. Tidak terlepas dari itu, rezim otoriter Soeharto tumbang selama 32 tahun memimpin. Kembali lagi direbut oleh rezim yang kemudian mengkangkangi apa yang sudah disepakati oleh anak bangsa pada saat itu, teman-teman. Gejolak politik 2019, masuknya oligar, masuknya kapital para pemilik modal untuk bagaimana menguruk hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dikenal yang namanya reformasi di korupsi. Habis itu, teman-teman, bahwa hari ini kita diperhadapkan dengan rezim yang kembali mencuat, bahwa pemisahan kekuasaan, pemisahan fungsi ABRI, pemisahan antara TNI dengan Polri untuk bagaimana caranya melegitimasi atau mengedepankan yang namanya Indonesia sebagai negara hukum. Maka hadirlah KPK atau hadiah yang diberikan oleh pemerintah untuk bagaimana memberangus korupsi. Kemudian kita diperhadapkan oleh rezim Prabowo Gibran yang hari ini mengembalikan semangat, mengembalikan benih-benih kediktatoran, benih-benih rezim otoriter Soeharto pada saat itu. Kemudian TNI yang hari ini menduduki jabatan-jabatan sipil, yang dimana ruang-ruang sipil sudah hampir diberangus. Ruang-ruang demokrasi yang kemudian yang hari ini dialamatkan oleh rezim Prabowo Gibran mengalami kemunduran, teman-teman sekalian. Tidak terlepas dari hal korupsi, bahwa kemudian kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi oleh rezim yang hari ini. Kerusakan ekologis
yang ada di Kalimantan, Papua, Sumatera, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk produk penjajahan gaya baru rezim yang hari ini yang harus kita sepakati bersama. Ini mengembalikan semangat rezim yang ada pada saat rezim otoriter Soeharto memimpin, teman-teman sekalian. Berbagai program prioritas, makan bergizi gratis, yang dimana makan bergizi gratis ini masuk ke dalam program strategis Prabowo Gibran, teman-teman, yang dikemas menjadi Asta Cita atau 8 program strategis. Kemudian pembunuhan, pemberedaran paksa, teman-teman aktivis, pembungkaman ruang-ruang demokrasi yang kemudian hari ini diperkosa oleh para rejim, diperkosa oleh para elit-elit pemodal, teman-teman. Kemudian pada tahun 2025, tahun 2026 kita diperhadapkan dengan rezim yang sangat masif, mempertontonkan kebodohannya, mempertontonkan kegagalannya di depan seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Melalui kebijakan yang masuk di ruang-ruang sipil. TNI pembunuh, TNI fungsinya menjaga kedaulatan. Oh, polisi juga hari ini saya mau menyampaikan, polisi adalah sipil. Apa beda polisi dengan masyarakat kita ini? Kalian adalah polisi yang dipersenjatai, yang difasilitasi oleh negara. Potret hari ini menunjukkan bahwa kegagalan rezim, kegagalan Prabowo, menunjukkan betapa ironisnya negara ini dikelola oleh anak-anak, dikelola oleh anak dari rezim yang sebelumnya, teman-teman. Tidak lepas dari kasus korupsi yang menimpa imigrasi, yang menimpa Badan Gizi Nasional. Ini adalah modus operandi atau modus kejahatan yang sangat tersistematis, teman-teman sekalian. Dan ini dipertontonkan dengan cara telanjang kepada seluruh masyarakat. Untuk itu, teman-teman, saya biasanya kalau saya orasi itu terakhirnya saya nyanyi. Saya boleh undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ya, ayo teman-teman, sedikit aja nih. Sedikit. Terima kasih teman-teman. Merdeka! Hari ini saya ingin sampaikan bahwa kita semua telah muak dengan kebobrokan yang ada, muak dengan segala-galanya, muak dengan pemerintahan, muak dengan DPR, muak dengan segala antek-anteknya. Siapa yang tidak muak? Kita semua muak. Semuanya kita ditipu. Mulai dari pencalonan presiden, menyalahi undang-undang, maju jadi presiden kita terima. Langsung dia tunjuk Mayor Teddy, menyalahi undang-undang, dia ubah lagi. Maju lagi, dia buat EBG yang menguras APBN sampai memangkas anggaran pendidikan. Dan kita semua selama ini diam, dipaksa diam. Dan kita semua dibilang apa? Antek-antek kaseng. Kita semua dibilang apa? Ditunggangi Soros. Siapa Soros itu? Kita ini mahasiswa, kita ini rakyatmu, kita ini rakyat berdaulat yang memilih Anda masuk ke istana negara. Dan kali ini kita dibilang bahwa kita anteknya Soros. Semua kita dikotak-kotakan, kita dibilang anak Abah, kita dibilang anak Banteng. Anak Abah. Dan kali ini kita semua berdiri, tidak mau mendengar hal itu. Presiden menolak mendengar hal itu.
Ingat saudara-saudara semua, saat Presiden berbicara di hadapan buruh di Monas sebelah ini, saudara-saudara, saat dia bertanya, NBG berguna atau tidak? Apa jawabannya? Jawaban masyarakat yang didengar di telinganya sendiri saja, saudara. Dia tolak. Dia tolak dan bilang bahwa suaranya yang dia dengar dengan telinganya sendiri saja dia bisa abaikan. Apalagi suara kita semua. Betul. Lalu apalagi yang kurang? Kamisan menuntut Prabowo Subianto yang saat itu lari ke Yordania atas tuduhan penculikan mahasiswa. Setiap hari orang tua dari korban menuntut di mana anak mereka. Kurang sopan apa mereka? Kurang sopan apa mereka? Setiap hari selama 27-28 tahun. Dan kita semua saat kita untuk anarkis, kita dibilang kita ditunggangi antek-antek asing. Kita di sini cuma mau cari ribut. Kita di sini tidak ada substansi yang dibawa. Substansi apanya? Saat dia berbicara di media, saat dia berpidato, apa substansi yang dia bawa? Semua orang, bahkan sampai IHSG, bahkan sampai dolar bisa turun karena pidatonya. Ya, jadi apa lagi? Semuanya ditolak. Fakta yang ditampar di mukanya bisa dia kelak. Jadi apa lagi yang bisa kita bawa selain kita lawan, selain kita turun ke jalan, selain kita sampaikan bahwa ini hak kita, bahwa kita berdaulat, bahwa kitalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Wahai polisi, wahai militer, ingatlah supremasi sipil. Kamilah bos kalian. Kamilah bos kalian, bukan Listio Sigit. Kamilah bos kalian, bukan Agus Subianto. Kamilah rakyat Indonesia di sini berbicara bahwa MBG sudah menguras terlalu banyak. Kopdes sudah ditunggangi oleh militer. Pesta babi, orang berbicara dalam senyap bahwa mereka bergerak mengambil hak sipil. Betul. Dan kita yang tidak sampai berapa kilometer sampai di sana saja tidak didengar, apalagi mereka yang ada di daerah 3T. Apalagi saudara-saudara, tidak mungkin kita bisa berdiam diri dan berharap bahwa Prabowo Subianto akan berubah. Prabowo Subianto akan menunda semua yang dia lakukan. Prabowo akan mengkoreksi dirinya. Prabowo saja dikelilingi oleh orang-orang yang mantap Pak, bagus Pak. Lalu dari mana perubahan? Justru kita lah mahasiswa di sini sebagai agen perubahan, sebagai agen of control. Disitulah letak kita. Dari situlah, dari bahwa kita mengetahui bahwa semua yang kita lakukan, segala semua yang isu-isu yang dimiliki oleh Prabowo adalah kesalahan. Maka dari itu kita harus mulai mengakui, kita harus mulai bersuara. Prabowo harus mengakui kesalahannya bahwa NBG sudah korupsi total dan harus dievaluasi. Maka dari itu kita harus hentikan sementara NBG sampai evaluasi total dari ujung kepala sampai ujung akarnya. Terima kasih saudara-saudara. Tim Prabowo Subianto sudah 100% itu sudah menyulitkan rakyat sendiri. Buktinya apa kawan-kawan? Buktinya banyak masyarakat yang mengeluh. Seharusnya Prabowo Subianto yang katanya berpendidikan dan wakilnya Pak Gibran Raka Buming Raka yang katanya berpendidikan tinggi seharusnya mengerti ketika kebijakan itu dikritik oleh rakyat itu sendiri, harusnya kebijakan itu segera dihentikan, jangan malah dilanjutkan. Berkuat-kuat kita membuahkan hasil bahwa Wakil Presiden Raka Buming Gibran Raka menerima niat baik kami untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi yang kami konsolidasi, dan tentu kami menyampaikan kepada Wakil Presiden dan membawa beberapa tuntutan kami di dalam istana. Mungkin itu kalau media nanti hasilnya nanti kita akan
mengembalikan update selanjutnya. Hari ini langsung diterima. Sore hari ini. Ya, itu tuh. Karena Wakil Presiden sudah tunggu kami di dalam, maka saya punya waktu dan saya mohon kepada media untuk bagaimana mengawal isu-isu nasional sampai hari ini. Kami perwakilan ada 15 orang. Nah, nanti kita akan baca tuntutan dan mungkin karena tidak ada waktu yang cukup lama. Mungkin itu kawan-kawan media, mohon maaf dan terima kasih telah menjaga kita, telah mengawal aksi kita, telah liput aksi kita. Merdeka! 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 Indonesia bersatu! Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno, BEM dan juga Himaju se-UBK, kami telah melakukan unjuk rasa mengenai segala kebijakan ataupun persoalan ataupun isu yang kontroversial. Baru saja kami sudah bertemu dengan pihak terkait, yaitu pihak pemerintah, terkhususnya Pak Wapres Presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk bagaimana kami menyampaikan segala bentuk tuntutan kami. Dan sejauh ini, per detik ini, Mas Wapres menerima dengan baik. Dan juga ada beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan kepada Mas Wapres. Dengan itu, supaya kita menyikat waktu, kami bacakan untuk press release-nya. Aliansi BEM UBK menyatakan sikap tegas terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari amanat konstitusi, prinsip demokrasi, dan cita-cita kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Dengan itu, ada 6 poin tuntutan yang kami bawakan ke Mas Gibran dan terkhususnya Pak Prabowo Subianto. Yang pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan sementara serta melakukan evaluasi secara menyeluruh program makan bergizi gratis ataupun MBG dan KDMP ataupun Koperasi Desa Merah Putih melalui audit independen yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, mendesak DPR RI untuk meninjau kembali, mencabut pasal-pasal bermasalah dan merevisi UU Polri yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan demokrasi. Ketiga, menolak segala bentuk keterlibatan TNI maupun Polri dalam ranah sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi 98 serta prinsip supremasi sipil. Yang keempat, mendesak pemerintah, BI, dan Kemenkyu untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta melindungi daya beli masyarakat. Yang kelima, kami mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok yang semakin membebani rakyat. Dan yang terakhir, kami mendesak pemerintah untuk mengembalikan prioritas anggaran negara kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Mungkin sekian tuntutan yang kami bawakan kepada Mas Wapres. Untuk sejauh ini, Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka menyambut kami dengan baik. Dan apabila jika tidak dihiraukan tuntutan kami akan melakukan aksi demonstrasi yang kedua per 5x24 jam per hari ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana tanggapan dari Mas Wapres dengan ke-6 poin tuntutan itu? Apakah semuanya diterima dengan baik atau ada semacam diskusi dengan Mas Wapres dari? Kami sempat melakukan diskusi terhadap tuntutan kami dan terfokusnya pada MBG dan juga DMP. Beliau akan sampaikan kepada pimpinan yaitu Pak Prabowo Subianto untuk meninjau kembali segala bentuk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berarti untuk tenggat waktunya 5 kali 24. Ya, jika tidak dihiraukan, kami pastikan kami akan turun untuk jilid kedua. Kapan selain Mas Wapres ada lagi kah? Sudah. Sendiri sama Ya. sendiri saja. Ada tenggat waktu yang disampaikan ke Mas Wapres kapan harus di follow up soal tuntutan ini? Kalau itu nanti yang sudah saya sampaikan tadi, jika tidak diiyakan, kami akan melakukan aksi jilid 2. Dalam jangka waktu berapa lama maksudnya? 5x24 jam. Mungkin Dari soal sekitar 5 MBG kali 20. gimana respon Mas Wapres soal MBG? Dia kan juga concern terhadap ya, MBG. ya.
Itu kan sebenarnya untuk terkait MEG tersebut, dia terfokus pada korupsi dan juga bagaimana penyaluran itu ataupun mekanismenya diubah menjadi lebih baik. Terutama pada kemarin mungkin kita lihat Kepala BGN sudah ditangkap sebagai tersangka korupsi. Itu menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah melakukan tindak lanjut daripada aspirasi masyarakat. Tapi kan teman minta dihentikan sementara atau seperti Ya. apa ya BG? Kalau dari Sesuai dengan tuntutan tersebut, kami akan menghentikan sementara, meminta untuk menghentikan sementara dan evaluasi total segala bentuk KKN ataupun dan sebagainya. Mungkin sekian kami dari mahasiswa UBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rakyat Indonesia, perempuan terus melawan. Terima kasih.